Musim mudik Lebaran telah tiba. Pemerintah melalui kementerian terkait telah menyiapkan berbagai fasilitas dan juga strategi agar arus mudik Lebaran tahun ini berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Rekan Kevin Egan akan memaparkan sejumlah data untuk Anda. Egan. Ya baik, terima kasih Ani Rahmi. Pemirsa, kita tahu bahwa pada tahun ini diperkirakan jumlah pemudik akan mengalami peningkatan dan juga ada peningkatan sebanyak 15% bagi para pemudik yang akan menggunakan jalur transportasi darat. Saya akan kemudian menyampaikan sejumlah data berkaitan dengan persiapan dan juga strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir kegiatan mudik yang selalu terjadi setiap tahun. Kita akan mencermati pertama dulu pemirsa, di belakang saya dapat Anda lihat ini mengenai persiapan angkutan mudik oleh Kementerian Perhubungan. Ada 50.317 unit bus yang sudah disiapkan. Ada 231 unit kapal ro-ro, ada 1.254 unit kapal motor penumpang, dan juga ada 406 unit kereta api, dan juga ada 547 unit pesawat. Jumlah yang begitu besar ini tidak akan berlaku efektif dan juga efisien kalau tidak dilengkapi dengan strategi yang juga mumpuni. Bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan mudik? Kita akan melihat slide selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan strategi kesiapan arus mudik Lebaran 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah peningkatan fasilitas tol, baik penambahan rest area, ada penambahan SPBU, dan juga adanya armada siaga dan juga lain-lain. Ada juga penerapan one way traffic dan juga kontraflow di tol Trans Jawa. Ini akan juga diterapkan tergantung mengenai situasi bagaimana di tol Trans Jawa, kita sudah tahu dan juga sudah diterapkan. Dan kemudian bagaimana dengan kesiapan tol Trans Sumatera yang juga terus disempurnakan. Kita lihat kemudian strategi selanjutnya yang juga disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, ini mengenai penerapan sistem ganjil genap untuk penyeberangan di Merak Bakauheni. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa penerapan sistem ganjil genap untuk penyeberangan Merak dan Bakauheni telah dicabut. Bagi Anda yang mau melintasi aktivitas penyeberangan di Merak dan Bakauheni, Anda tidak perlu mengkhawatirkan karena informasi terakhir penerapan sistem ganjil genap ini sudah dicabut. Kemudian strategi selanjutnya adalah penghentian sementara proyek pembangunan dan juga perbaikan jalan dari tanggal 26 Mei hingga 16 Juni 2019. Kita tahu bahwa pengerjaan proyek ini menjadi salah satu penyebab utama kemudian kenapa terjadinya kemacetan yang begitu panjang di sejumlah ruas tol. Lalu kemudian strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan adalah melarang pengoperasian angkutan barang, hanya diperbolehkan angkutan sembako yang melintas dalam tanggal-tanggal dari tanggal 31 Mei hingga 9 Juni. Kita lihat kemudian bagaimana strategi selanjutnya. Baik, ini adalah estimasi pemudik yang kemudian diperkirakan akan terus terjadi pada musim mudik pada tahun ini. Kementerian Perhubungan memprediksi ada sekitar 18,29 juta penduduk pulang ke kampung halaman pada musim mudik pada tahun ini. 28% menggunakan mobil pribadi, 6,3% menggunakan sepeda motor. Kereta api ada 16,7% yang menggunakan bus sebanyak 30%, sedangkan pesawat 9,5%. Tiket pesawat yang sedemikian mahal menjadi salah satu penyebab kemudian kenapa penumpang pesawat mengalami penurunan pada tahun ini. Kemudian kita akan melihat data selanjutnya, pemirsa, bagaimana dengan tol Trans Jawa yang saat ini sudah digunakan, sudah tersambung dari Jakarta menuju Surabaya, panjangnya ada 1.167 km, ada 55 rest area berkaitan dengan fasilitas pelayanan di sana, dan kemudian fasilitas pengisian BBM yang juga selama ini selalu dikhawatirkan oleh para pemudik. Ada 44 SPBU, ada 43 kios Pertamina siaga, dan juga ada 50 motor pengantar BBM. Dan kemudian kebijakan pengatur arus kendaraan akan diberlakukan one way di ruas tol Jakarta Cikampek dan juga ruas tol Cipali. Dan kemudian ada pemindahan gardu tol Cikarut dan juga pemberlakuan tarif tol agar tetap terjangkau. Tentu saja sejumlah strategi ini dan juga persiapan dan juga perlengkapan ini sangat dibutuhkan dan juga ditunggu bagaimana kemudian efektivitasnya yang dilakukan pada saat ada di lapangan nanti. Kita sekarang akan berbicara mengenai tarif yang juga menjadi salah satu hal yang penting diperbincangkan oleh para pemudik. Ini adalah tarif tol Trans Jawa dari Merak ke Jakarta, diperkirakan akan mengambil biaya Anda sekitar Rp63.000. Untuk dari Jakarta menuju ke Semarang biayanya Rp383.000. Untuk Jakarta hingga menuju ke Surabaya ada Rp675.000, dan kemudian dari Jakarta menuju ke Probolinggo Rp727.500.
Dan kemudian kita akan melihat data selanjutnya, pemirsa, ini berkaitan dengan tidak hanya tol Trans Jawa kemudian yang sudah digunakan oleh pemerintah untuk mengakomodir kegiatan pemudik pada tahun ini, namun kemudian juga tol Trans Sumatera yang juga digunakan. Ini panjang tol ada 361,06 km dengan fasilitas keamanan sebanyak 92 CCTV, ada 39 VMS atau Variable Message System, dan kemudian ada 124 unit kendaraan armada siaga, dan kemudian ada 18 lokasi rest area. Bagaimana dengan pelayanan transaksi? Diperkirakan nanti akan ada setidaknya ada 10 mobile reader dan juga ada 9 lokasi top up saldo e-card, dan juga ada 111 gardu tol. Bagi Anda yang berencana untuk melalui jalur tol Trans Sumatera dan juga tol Trans Jawa, ada baiknya Anda mempersiapkan mengenai saldo e-money Anda, karena ini sangat penting karena diperkirakan sepanjang tol hanya menggunakan e-money, dan dipersiapkan ada 9 lokasi top up yang dapat memudahkan Anda untuk menambah jumlah saldo Anda.